gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, melanjutkan pembahasan Al-Usulul Tsalatsa, yaitu sampai kepada ma'rifatul abdi nabiyahu, pengenalan seorang hamba kepada nabinya. Wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun pengenalan hamba kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, fatatadammanu khamsata umurin, mencakup 5 perkara. Al-awwal, yang pertama, ma'rifatuhu nasaban, mengenal nasab, garis keturunan beliau. Fahuwa asyrafun nasi nasaban, maka beliau adalah manusia paling mulia dari nasabnya. Dalam hal nasab, beliau adalah memiliki kedudukan yang mulia. Fahuwa Hashimi Quraisy, Hashimiyun Quraisyiyun Arabiyun. Beliau adalah Bani Hashim, suku Quraisy, bangsa Arab. Arab apa kemarin? Ada Arab al-Arab al-Badi'ah, ada al-Arab al-Arab al-Aribah dan musta'aribah. Yani musta'aribah.
Fahuwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah, putra dari Abdul Muttalib bin atau putra dari Hashim. Ila akhir ma qalahu Syekh rahimahullahu taala, sebagaimana yang diucapkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau. Al-thani, yang kedua, ma'rifatu sinni, yakni mengenal, yakni umurnya, wa makanu wiladatih, dan juga tempat di mana beliau dilahirkan, wa muhajirahu, juga tempat di mana beliau hijrah. Wa qad bayyana asy-syekh biqaulih, dan telah diterangkan hal itu oleh muallif, walahu minal umri 63 sanatin, beliau memiliki umur yakni 63 tahun, salasa wasittuna sana. Ada yang lebih di antara kita dari 63 tahun? Pak Engki berapa? 64. Bonus setahun sudah Pak. Pak No berapa Pak? 64. Sapantaran. Mangane nang dindi kok goncengan. Wa baladahu Makkah, negerinya adalah Makkah, tempat di mana beliau dilahirkan. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau kemudian hijrah ke Madinah. Faqad wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di Mekah. Wa baqiya fiha 53 sana, dan beliau tinggal menetap di sana selama 53 tahun. Thumma hajara ilal Madinati, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Fabaqiya fiha 10 sinin, dan beliau hijrah di Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Summa tuwfiya fiha, kemudian beliau meninggal dunia di Madinah, di negeri itu, fi Rabi'il Awwal sana, yaitu pada bulan Rabiul Awal sanata 11 ba'dal hijrah, 11 ba'dal hijrah, yakni pada tahun ke-11 Hijriyah, atau setelah beliau hijrah. Tahun ke-11 bulan apa tadi? Bulan Rabiul Awal. Berarti bulan ke berapa? Bulan ke Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berapa? 3. Ya. Ini sejarah singkat beliau. Makanya beliau mengatakan umur umatku ini antara 60 70. Kurang berapa tahun?
Saiki swidak papat kurang 6 tahun. Sik wani rabi ta. Ya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma'rifatu hayatihi an-nabawiyyah. Hayatihin nabawiyyati, mengenal kehidupan kenabian beliau. Karena hidup beliau ini ada kalanya belum diangkat sebagai nabi. Sekalipun sudah ada irhas. Irhas itu tanda-tanda keistimewaan calon nabi. Walaupun belum diangkat jadi nabi. Sejak kecil beliau itu tidak pernah mendengar musik. Sekalipun sudah ada musik. Sejak kecil beliau tidak pernah menyembah berhala, walaupun main-main. Kalau diajak ke tempat-tempat penyembahan berhala atau hiburan-hiburan oleh kakeknya atau pamannya, beliau selalu tertidur. Itu cara Allah memelihara. Makanya nih ono rame-rame orkes, anakmu turu, jarno. Ojo malah ditangini, le, kelu ono rame-rame, ndang rono joget. Iku wong tuwa edan iki. Kalau kita itu ketika ada rame-rame, ada maksiat, kita tidur, ya kan? Kita enggak mendatangi, tertidur, itu berarti Allah memelihara dia dari maksiat. Ojo malah dikongkon tangi mari ngono kongkon delok. Rasulullah itu dibegitukan oleh Allah. Artinya apa? Jiwanya ini dipelihara supaya bersih dari berbuat maksiat. Matanya, telinganya. Juga termasuk dipelihara auratnya. Sejak kecil nggak pernah beliau terlihat auratnya. Jangankan kecil, sudah dewasa saja ketika beliau pernah jatuh, tidak sadarkan diri, Allah pelihara auratnya. Dan beliau itu orang yang sangat pemalu, lebih pemalu dari gadis pingitan. Belum lagi keistimewaan beliau tentang kebijaksanaan beliau ketika terjadi sengketa siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, ya. Itu di antara keistimewaan. Dan yang paling utama bekal beliau sebagai nabi yaitu beliau mendapatkan kepercayaan sehingga beliau digelari dengan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta seumur hidup, belum pernah sekali saja berdusta. Nek sampean sekali nggak pernah jujur, kebalikannya, bujuk terus. Nah ini, itu keistimewaan calon apa nabi, itu dipersiapkan. Makanya kalau kita punya anak dijaga sama Allah, gak tahu dolin sing macem-macem, itu dijaga sama Allah. Meskipun dia ini gak seperti anak-anak lainnya. Tahu sana, tahu sini, tahu ini, tahu itu. Tapi karena banyak tahu, akhirnya apa? Juga banyak berbuat maksiat. Gak ngerti apa-apa, gak apa-apa. Yang penting bersih dari berbuat maksiat. Masih dilokno kon iku lho kuper kon iku ngelutek kae nang omah la opo kon iku. Mbok kono dolin-dolin ngono lho blakrak nang TP ngono lho. Nah, misalnya begitu. Ya. Itu sekilas dari sirah perjalanan beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan juga setelah diangkat. Di sini disebutkan yakni wahiya 23 sana. Beliau
mengemban risalah selama 23 tahun. Faqad ukhiya ilaihi walahu 40 sana. Dan beliau telah mendapatkan wahyu atau wahyu dikirim untuk beliau ketika beliau berusia 40 tahun. Kama qala ahadu sya'raihi, salah satu syair yang diucapkan oleh penyair, wa atat alaihi arba'una fa asyraqat, dan telah datang kepadanya usia 40 tahun, syamsun nubuwati minhu fi Ramadan, bagai cahaya kenabian yang bersinar di bulan Ramadan. Itu salah satu ucapan dari syair. Ar-rabi', yang keempat, di antara unsur mengenal Nabi, yaitu bimadza kana nabiyan wa rasulan, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan diutus sebagai seorang rasul. Faqad kana nabiyan hina nazala alaihi qaulallahi ta'ala. Beliau diangkat menjadi nabi ketika turun kepada beliau yakni firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah apa ini? Al-Alaq. Surat 96, coba dicek. Cukup di situ disebutkan sebanyak berapa ayat? 5 ayat. Bagaimana peristiwa hal itu terjadi, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka Bukhari. Apa itu? ABC. Bukan. Di HP-nya. Iya. Nomor yang ketiga. Permulaan wahyu. Silakan. Dari Urwa bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, apa katanya? Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Iya. Yang pertama kali wahyu itu turun kepada beliau sebelum beliau mendapatkan wahyu yang diutus kepada beliau malaikat Jibril, yaitu mimpi. Ru'yatul haq, mimpi yang benar. Karena mimpi para nabi itu adalah wahyu. Kemudian, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, lalu beliau memilih gua Hiro dan bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Iya. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi,
Allah ilhamkan kepada beliau suka menyendiri. Menyendiri dalam rangka untuk dekat dengan Allah. Terlebih ketika melihat masyarakat jahiliyah Quraisy sudah semakin rusak. Karena mereka semakin menjadi-jadi menyembah berhala. Sehingga di sekeliling Ka'bah itu tidak kurang ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Karena masing-masing suku bangsa Quraisy, ya, maksudnya suku bangsa Arab, suku yang lainnya itu masing-masing punya berhala sendiri-sendiri yang ditaruh di sana. Yang kalau mereka datang ke tempat itu, mereka menyembahnya. Kemudian balik lagi ke tempat asalnya. Karena Mekah itu tempat yang strategis sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Bahkan jauh sebelum itu. Karena sebagai tempat lalu lalang perdagangan dari negeri Syam ke negeri Yaman. Fis sitta was saif, di musim dingin dan musim panas. Orang-orang itu berdagang kalau musim panas di mana? Ke negeri Syam. Karena di sana agak dingin. Kalau pada waktu musim dingin jangan di sana. Mereka banyak datang ke negeri negeri Yaman. Nah, ini. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal. Beliau mempersiapkan bekal untuk berangkat ke mana? Masuk ke Gua Hira. Gua Hira itu berada di atas gunung tertinggi di kota Mekah. Gunung apa? Jabal Nur. Sebelum sekarang ini, pada zaman Nabi, beliau itu kalau naik ke atas Jabal Nur, itu Mekah kelihatan, Ka'bah itu kelihatan. Kalau sekarang tertutup oleh bangunan-bangunan, apalagi ada Zam-Zam Tower, nggak kelihatan kalau naik ke sana. Tapi dulu belum ada bangunan-bangunan tinggi, Rasulullah dari Gua Hira itu bisa melihat Ka'bah dari atas. Sementara kalau mendekat ke Ka'bah banyak berhala-berhala. Jadi beliau meskipun di atas gunung Jabal Nur bertahanus, menyendiri, berkholwat dengan Allah, beliau tetap menghadap ke arah mana? Ka'bah. Dan beliau berhari-hari, kalau bekal habis tuh turun, ambil bekal lagi, naik lagi, berbulan-bulan itu menjelang datangnya wahyu turun. Dan ini nggak janjian, ya. Nggak janjian. Engkau ya kepethuk nang gunung ya sama malaikat Jibril, nggak pernah, belum kenal Jibril. Lainnya. Sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Iqra, bacalah. Malaikat Jibril datang menyerupai apa? Laki-laki. Menyerupai seorang lelaki yang datang dan memerintahkan Nabi untuk membaca. Iqra, bacalah. Apa kata beliau? Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Ma'ana biqari', aku tidak bisa membaca. Kemudian diapakan Nabi? Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi. Ketika Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, kemudian didekap Rasulullah dengan kuat, kerangkul, dikunci, ya, sampai Nabi kepayahan, baru dilepas dan dikatakan kembali, Iqra, bacalah. Terus beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Terus maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Iqra.
Maka jawaban sama keluar dari mulut Nabi. Apa kata beliau? Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus, bacalah dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lanjut. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Iya, ini kurang ini ya. Kurang 2 ayat ini. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Berarti ayat berapa yang belum? 45. Itu ayat 4 dan ayat 5 surat Al-Alaq 96, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Ya, saya sebutkan lengkap di sini. Baik. Setelah beliau mendapatkan wahyu ini, beliau bergegas pulang. Pulang kepada siapa? Istri beliau, Khadijah. Lanjut. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ya. Terus seraya berkata, apa katanya? Selimuti aku. Zammiluni. Selimuti aku. Zammiluni, selimuti aku. Beliau gelisah. Beliau menggigil tubuhnya karena takut. Tiba-tiba di atas bukit, belum pernah ada ketemu orang di sana, kok tahu-tahu datang mak bedundu. Ujuk-ujuk datang dengan tiba-tiba. Lantas menyuruh beliau membaca. Kemudian beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya. Iya. Itulah istri yang salihah. Membesarkan hati suaminya ketika suami dalam kondisi gundah, dalam keadaan gulana, dalam keadaan resah dan gelisah. Ditenangkan hatinya. Tutuk malah dilokno mangkane to la opo kon iku penekan rono. La opo kon blakrak rono mangkane kandhani. Ngene sapa sing sorong ini? Iku jin iku ngono. Tidak seperti itu. Istri solehah itu apapun keadaan suami yang datang diberi hiburan, dihibur hatinya. Duduk malah dilok. Wis tak kandhani ta mangane aja dodolan ngono iku. Delok saiki bangkrut ya ono ya ini, suhul gak tau faedah. Ngapokmu kapan ngene? Lanjut. Karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Iya. Waraqah bin Naufal adalah yakni kerabat dari Khadijah yang dia beragama Nasrani. Yang pada saat itu dia adalah bangsa Arab yang suka menerjemahkan yakni kitab Injil dalam bahasa Arab.
Sehingga sebahagian dari apa yang terdapat dalam kitab Injil itu dia faham, terutama tentang datangnya malaikat Jibril yang menurut istilah mereka adalah yaitu namus. Namus itu adalah Jibril dalam bahasa mereka yang pernah datang kepada Nabi Musa. Lanjut. Putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa Putra pamannya berarti sama Khadijah adalah sepupu atau misanan. Kemudian yang beragama Nasrani di masa jahiliyah, dia juga penulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Iya. Kemudian Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami?" Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus." Itu adalah namus. Seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Seperti apa yang telah datang kepada Musa. Terus, "Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW. Seandainya aku masih muda dan aku masih hidup ketika kau akan diusir oleh kaummu, aku akan ikut membela. Berarti sudah ada bibit-bibit apa? Keimanan. Tapi belum sempat bersyahadat. Karena saat ini belum ada orang yang mengikuti beliau kecuali hanya istri beliau. Hanya istri beliau. Dan Nabi belum diperintahkan untuk berdakwah. Masih mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi seandainya ada orang meninggal belum sempat Nabi mendakwakan terang-terangan atau belum mendapatkan dakwah terang-terangan, maka orang itu termasuk dalam kategori ayat Allah. Allah tidak akan menyiksa sebelum sampai datang hujjah, yakni dakwah tauhid kepadanya. Lanjut. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah aku akan diusir mereka?" Waraqah menjawab, "Iya." Iya. Kenapa? "Karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti atau dimusuhi." Dari zaman ke zaman para nabi yang membawa ajaran tauhid selalu dimusuhi, dan puncaknya yaitu diusir, bahkan dibunuh. Makanya siapa saja yang mengambil bagian dalam dakwah tauhid agar manusia itu mengesahkan Allah, menjauhi syirik, bersiap-siaplah untuk dibenci. Siap-siaplah untuk dibenci, tidak disukai. Kalau dakwah, ayo sholat, kau nak wong ngamuk. Ayo poso, kau nak wong ngamuk. Tapi ojo ngelakoni iku syirik. Ojo nang kuburan, jaluk nang kuburan syirik. Dibenci nggak sampean? Benci. Dibenci. Oh, itu aliran opo itu? Wahabi. Ojo kon nguji jimat. Ojo duwe hekal jimat. Jangan suka datang ke dukun. Orang yang menegakkan agama tauhid, menyeru kepada tauhid, mencegah kesyirikan, dibenci apa tidak? Benci. Dibenci. Padahal itu kemungkaran. Makanya sampai para ulama, amar ma'ruf itu mudah, yang susah nahi mungkar. Mencegah kemungkaran itu lebih sulit daripada amar ma'ruf, ngejak yang baik. Ayo rek sholat nang masjid, sopo ngamuk kaono. Ayo rek poso. Kira-kira dakwah yang penuh tantangan, yang pahalanya besar itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua?
Yang kedua, karena tantangannya besar. Dibenci orang, tidak disukai orang, dicaci maki, dijuluki macam-macam. Dan itu sifat dari dakwahnya para nabi seperti itu. Maka siapa saja yang mengambil bagian untuk itu, bersiaplah untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka, terutama mereka yang masih tenggelam dalam perbuatan syirik. Kenapa? Karena merasa terganggu. Baik. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan semampuku. Nah, berarti dia sudah punya niat. Bisa jadi niat yang baik ini akan bernilai di hadapan Allah kelak, walaupun belum terrealisir. Karena sebelum dakwah terang-terangan itu terjadi, Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Lanjut. Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah atau kekosongan wahyu, yaitu pada masa fatrah. Masa fatrah itu apa? Masa terjadinya kekosongan wahyu. Saat itu belum ada perintah untuk menegakkan dakwah secara terang-terangan. Di mana beliau meninggal pada masa fatrah. Baik, lanjut. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salama bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Iya, baik. Jadi kekosongan wahyu itu saat masa fatrah, masa di mana belum ada perintah Rasul berdakwah secara terang-terangan. Itu termasuk kategori masa fatrah. Sekalipun Nabi Muhammad SAW sudah menerima wahyu, tapi posisi beliau masih sebagai seorang nabi, belum menjadi seorang rasul. Oleh karena itu beliau diangkat menjadi nabi dengan apa tadi? Dengan surah Al-Alaq 1-5. Ya, disebutkan di sini diangkat nubbi'a bi'iqra. Nubbi'a bi'iqra. Diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Wa nursila bil mudaththir. Dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir. Kana rasulan hina nazzala alaihi qauluhu ta'ala. Dan beliau diangkat menjadi rasul ketika turun firman Allah Ta'ala, yakni fi suratil Mudaththir, surah Al-Mudaththir 1-7. Allah katakan dalam surah 74, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Faqama sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, fa'anzara,
beliau memperingatkan kaumnya, wa qama bi amrillahi azza wa jalla, yaitu untuk menegakkan perintah Allah azza wa jalla. Wal farqu bainar rasuli wan nabiyyi kama yaqulu ahlul ilmi, perbedaan antara rasul dan nabi sebagaimana pendapat para ulama, annan nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi, bahwasanya nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah mengerjakan syariat, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. War rasulu man uhiyallahu ilaihi bi syar'in wa amara bi tablighi wal amali bih, wa kulli rasulin nabiyyin laisa kulli nabiyyin rasulan. Dan rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, yakni syariat, dan diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umat serta mengamalkannya. Fa kullu rasulin nabiyyun, maka setiap rasul adalah nabi. Wa laisa kulli nabiyyin rasulan, akan tetapi seorang nabi, setiap nabi bukanlah rasul. Al-khamis, bimadza arsala wa limadza, dengan apa? Bimadza ursila wa limadza, dengan apa beliau diutus dan bagaimana? Faqad ursila bitauhidillahi ta'ala, beliau diutus untuk menyampaikan tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, wa syari'atihi, dan syariatnya, al-mutadammanatu li fi'lil ma'mur, dan beliau diperintahkan untuk menjalankan syariat, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, wa tarkul mahdzur, dan meninggalkan berbagai macam hal-hal yang membawa madarat, yakni yang diharamkan oleh Allah. Wa ursila rahmatan lil alamin, dan beliau diutus untuk seluruh alam, li ikhrajihim, untuk mengeluarkan mereka umat manusia, min zulmati syirki, dari kezaliman atau kegelapan syirik, wal kufri, dan kekufuran, wal jahli, dan kebodohan, ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu, wal imani, dan iman, wat tauhid, dan juga mengesahkan Allah, hatta yanalu bidzalika maghfiratallah, hingga mereka mendapatkan dengan semua itu, yakni maghfiratallahi, ampunan dari Allah, waridwanih, dan juga keridhoannya, wa yanju min iqabih wa sakhati, dan dibebaskan dari siksanya dan kemurkaannya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, saya teruskan sedikit. Jadi dimaksud di sini kalimat dalam surah Al-Mudaththir ya. Bahwa Nabi diperintahkan untuk apa? Berdakwah terang-terangan. Kembali kepada hadis Bukhari. Ayat itu diturunkan oleh Allah surah Al-Mudaththir yang artinya orang-orang yang berselimut ketika beliau berjalan di sebuah tempat di kota Mekah, tiba-tiba dari atas langit dipanggil oleh malaikat Jibril. Ini pertemuan beliau yang kedua setelah dari Gua Hiro. Tapi kalau yang pertama itu menyerupai manusia, kalau yang kedua ini asli. Dan karena asli itu seluruh ufuk petala penjuru langit itu tubuh Jibril itu masih belum kelihatan penuh. Barat, timur, utara, selatan itu masih belum penuh. Padahal itu di langit yang tinggi. Karena posisi saat itu dekat. Makanya Nabi SAW semakin apa? Semakin takut melihat makhluk seperti itu. Asli ya, yaitu dengan sayapnya. Baik. Kapan itu terjadi? Setelah masa vakum. Wahyu tidak turun setelah turunnya surah Al-Alaq tadi itu. Selama sekian bulan nggak turun. Tapi begitu Nabi SAW di tempat yang lapang, tidak ada orang,
tiba-tiba bertemu atau dipanggil oleh malaikat Jibril. Terus silakan. Rasulullah SAW menceritakan, ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya, dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira. Iya. Walaupun wujud fisiknya tidak seperti yang di Gua Hira, karena dalam kondisi asli, tapi beliau kenal dengan suaranya. Lanjut. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Iya, artinya apa? Seluruh petala langit itu sudah penuh. Lanjut. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Zammiluni, selimuti aku. Terus. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah dengan berhala-berhala tinggalkanlah. Iya, 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut. Karena tadi minta untuk diapain? Diselimuti, karena beliau ketakutan, menggigil tubuhnya, belum pernah melihat makhluk seperti itu. Itu Nabi ya. Antum seandainya tahu malaikat Jibril yang asli paling geblak. Ya, embu kapan tang ini. Sejak saat itulah, lanjut. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Artinya setelah turun surah Al-Mudaththir, wahyu itu tidak pernah putus, terus turun terus sampai terakhir menjelang wafat beliau. Terus hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Shalih, juga oleh Hilal bin Radad dari Az-Zuri. Iya. Ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut. Maksudnya siapa yang berselimut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'anzir. Kum disuruh apa? Berdiri, bangkitlah. Ai yang zirhum an syirki, peringatkan umatmu dari syirik. Wa yad'um ila tauhidillah, dan serulah mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla fi rububiyatihi, dalam rububiyahnya, wa uluhiyati, dalam uluhiyahnya, wa asma'ihi wa sifatih, dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir, maksudnya apa? Agungkanlah Rabbmu. Maka diperintah Nabi untuk menggagungkan Rabbnya. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah, yakni pakaianmu. Di sini disebutkan bersihkanlah pakaianmu. Maksudnya yakni bersihkan dirimu dari kesyirikan, bukan hanya membersihkan pakaian yang fisik, tapi membersihkan jiwa dari kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah. Yang dimaksud tinggalkanlah di sini adalah patung-patung berhala. Bukan hanya perbuatan syirik, termasuk apa? Para tukang-tukang kesyirikan, ahli-ahli syirik itu jauhi. Ini perintah agar Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kalau sebelumnya Nabi berdakwah tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Wallahu a'lam. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian, sampai kemudian beliau mendapatkan yakni perintah mengerjakan sholat 5 waktu, yakni pada tahun ke-10 Hijriah, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Beliau diajak untuk journey, melakukan sebuah perjalanan spiritual, Mi'raj, mulai dari Isra, dari Mekah ke Palestina, dan Mi'raj naik ke atas langit sampai langit ke-7,
bahkan ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Fa insyaallah kelanjutan dari penjelasan tersebut kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan, monggo. Silakan. Stempel kenabian itu yakni tanda fisik yang ada pada Nabi bahwa beliau adalah memang seorang Nabi yang diutus. Yang tanda kenabian itu disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu berupa benjolan seperti daging yang tumbuh sebesar telur puyuh yang berada di antara kedua belikat beliau, di antara dua tulang belikat di punggung beliau, ya, tanda kenabian. Sebesar apa? Sebesar telur puyuh, ya, sebesar itu. Itu tanda, dan itu disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Makanya mestinya mereka itu faham tentang ciri-ciri seorang yang akan datang sebagai Rasul penutup para Nabi. Bahkan disebutkan bahwa beliau adalah lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Makanya Bani Israel ketika dulu sudah menyambut, bersiap-siap puluhan bahkan ratusan tahun untuk menyambutnya. Sehingga mereka banyak yang menetap di mana? Di Madinah. Makanya ada bangsa Yahudi di Madinah, ya, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Itu adalah orang-orang Yahudi yang sejak dulu. Mereka faham itu akan datang seorang Nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Cuman mereka cekek. Apa cekek itu? Kecewa berat. Karena tidak disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Nabi terakhir itu dari bangsa Arab. Mereka berharap bahwa yang menjadi Nabi itu dari kalangan mereka, yaitu Bani Israel. Makanya kenapa mereka, ya, banyak yang di Madinah juga di Mekah, karena mereka berharap mereka lah nanti yang akan menjadi keturunan, mereka lah yang akan menjadi nabi, menutup para nabi. Dia cari peluang begitu. Tapi kenyataannya justru yang muncul dari kalangan bangsa Arab. Maka mereka benci. Padahal mereka tahu ciri-cirinya jelas, persis. Sampai-sampai digambarkan orang-orang Bani Israel itu mengerti Nabi Muhammad, ciri-cirinya itu sebagaimana orang tua mengetahui anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anaknya. Sampean ciri-ciri anaknya roh enggak? Halo, toy nang di nek wong liya karo itu duwe to apa gak? Ya, sing rada putih sebelah ndi, biyen duwe ciri apa? Ya, itu orang tua yang tahu. Seperti itu, orang Yahudi itu mengetahui ciri-ciri Nabi. Nah, salah satunya yaitu tadi adanya stempel kenabian. Oleh karena itu Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang dulu beragama Majusi, kemudian dia ikut agama Nasrani. Ini pencarian Salman Al-Farisi untuk mencari roh, mencari kebenaran. Mulai dari agama Majusi, kemudian agama Nasrani, sempat ikut orang Yahudi. Sempat ikut juga orang Yahudi.
Salah satu yang dia tahu dari ciri-ciri yang terdapat dalam kitab Taurat apa? Yaitu stempel kenabian yang ada di punggung beliau. Makanya begitu beliau Salman Al-Farisi mendengar bahwa ada seorang yang dikatakan sebagai nabi, Salman ketika itu menjadi budaknya seorang Yahudi, berusaha mencari waktu berjumpa dengan Nabi dan pengen membenarkan dan membuktikan kebenaran ciri-ciri beliau itu. Makanya beliau Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya itu kepada Nabi yang membuat Nabi takjub dan kagum. Salah satu di antaranya apa? Salman Al-Farisi itu melihat bahwa Nabi tidak mau memakan sedekah. Karena Salman bawa sesuatu untuk disedekahkan. Ini saya sedekahkan kepada Nabi. Nabi nggak mau makan sedekah. Oh, ini ciri yang pertama benar. Nabi nggak mau makan sedekah. Yang berikutnya dikasih hadiah. Ini bukan sedekah. Ini adalah hadiah untuk antum. Tapi Nabi kemudian mau makan. Kalau hadiah mau makan. Kalau keluarga ahlul bait Nabi dan ahlul baitnya haram memakan zakat dan memakan sedekah. Hanya mau makan apa? Hadiah. Benar berarti. Dan yang kedua apa? Salman itu mencuri-curi pandang. Ya, apa? Melihat di sebelah belakang beliau, nyuri-nyuri. Kanan. Ya, nyuri-nyuri. Ono tandai enggak? Dan Nabi SAW tahu kalau Salman itu mencari tahu stempel kenabian beliau. Apa? Pakaian beliau diturunkan. Cek ketok. Oh, enggak OT-OT tapi. Enggak OT-OT, mek dilorotno, cek ketok. Sampai nak bloderan ya. Itu cara Salman Al-Farisi. Jadi unik sejarah bagaimana Salman mulai dari agama Majusi, penyembah api, mencari kebenaran seperti itu. Makanya terkenal sahabat Salman Al-Farisi. Makanya masjid ini di sini apa? Salman. Masjid Salman. Bukan mestinya masjid ini dulu Salman Al-Farisi, tapi kedisian dicep ambil Jakarta. Iya. Ya, Masjid Salman Al-Farisi di mana? Di Haji Ten daerah Rawamangun. Rawamangun kan? Rawabuaya. Ya. Rawa apa? Rawabuaya. Rawabuaya duduk. Ya. Daerah Rawamangun insyaallah itu. Namanya apa? Jalan Haji Ten ada Masjid Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena ketika kita ngurus di yayasan apa namanya? Ngurus yayasan di Jakarta di kehakiman, itu ternyata nama Salman Al-Farisi sudah banyak sekali. Gak kuman. Padahal ini dulu sudah lama masjid ini. Tahun piro, Pak? Nanti wong kawak itu. 86 padahal 86 ya. Tapi apa? Ngurusnya baru. Kalah dhisik. Ya kalah dhisik ya. Iya. Berarti Masjid Salman bukan Al-Farisi. Akhirnya jadi apa? Enggak dilegalkan, yaitu Yayasan Salman Surabaya. Oh, iya. Bukan Yayasan Salman Al-Farisi. Yayasan Salman Surabaya. Yayasan Ada Surabayanya. Karena apa? Ternyata di setiap daerah itu banyak yang sudah ngecip Salman. Akhirnya apa? Masing-masing dengan namanya. Yayasan Salman Surabaya, Yayasan Salman Bojonegoro, Yayasan Salman di meneh nang gone liya. Donggelinter. Macam-macam. Baik, satu lagi boleh? Ini pertanyaan tadi. Iya. Kok dibungkus kok lemper ini? Silakan. Oh iya. Afwan, sebelumnya ini Ana sediakan mix kalau ada pertanyaan tolong. Iki cukup takok iki pemberitahuan iki sampean lah niki. Kane dibalekno ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Terakhir. Ya, Pak Budi, monggo. Jadi mengenai pendeta Wangkur itu, jadi beliau itu Muslim Ustaz. Soalnya dia percaya bahwa Isa itu nabi, bukan anak Allah. Karena dia kan beriman dengan tanda-tanda dari kenabian Nabi Muhammad itu.
Baik. Apakah Waraqah bin Naufal itu muslim? Ingat, muslim itu apabila dia bersyahadat, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul ketika itu? Maka itu termasuk masa fatrah. Masa fatrah itu konsekuensinya adalah bahwa orang itu tidak akan disiksa sebelum datang Rasul mengajak mereka kepada kebenaran. Sekalipun dia tidak disiksa, tapi dia tidak akan mendapatkan surga, karena surga itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sementara hal itu tidak tercukupi, maka ayat yang melandasi orang-orang yang dihindarkan dari siksa karena belum datang utusan Allah kepadanya, yakni surah Al-Isra pada ayat yang ke-15. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Apa kata Allah? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab seseorang sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi Waraqah bin Naufal sekalipun dalam hatinya berazam, berkeinginan keras untuk membela Nabi, tapi masih beliau dalam kondisi masa fatrah. Sehingga yang berlaku masa fatrah adalah ayat ini. Allah tidak akan menyiksa sebelum datang Rasul untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, Rasulullah ketika datang bersama Khadijah ke tempat Waraqah bin Naufal, belum diperintahkan berdakwah terang-terangan. Berarti kewajiban untuk menerima dakwah belum. Ini hanya sekedar apa, cerita bahwa Rasulullah mendapati peristiwa seperti ini. Menurut pendapatnya bagaimana? Maka pendapat dari Waraqah bin Naufal, beliau berbicara atas dasar pengetahuannya, yakni terhadap firman yang ada di dalam Injil yang diketahui, yaitu disebutkan bahwa yang datang itu adalah siapa? Namus. Siapa Namus? Malaikat Jibril. Satu. Yang kedua, orang yang didatangi Namus kemudian mendapatkan risalah dari Allah untuk menegakkan tauhid, itu konsekuensinya apa? Akan dimusuhi dan diusir oleh kaumnya. Berarti dia tahu ilmu. Jawabannya tidak ngawur nih. Karena dia biasa menerjemahkan, menulis Injil dalam bahasa Arab dan menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu Pak, posisi dari Waraqah bin Naufal. Adapun bagaimana keadaan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Terus kau usah mikir atu-atu. Apa mikiri Waraqah ya? Pikirin awakmu dewi. Menikemes lho ya apa carane budal pikirin. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.